melakukan firman. Kuduskan, sucikan kami untuk memberikan firman-Mu. Kami hamba sudah membiarkan yang akan melayani. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami selalu mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, sudah terkasih, kami persilakan duduk. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan berikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama di tempat ini untuk makan makanan rohani. Karena tentu tidak ada yang tidak senang kalau ada kesempatan makan, ya. Karena makan itu sesuatu yang menyenangkan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus melalui gembala mempercayakan kami untuk melayani pada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan menuntut ayat yang ke-17. Ayat ini mungkin sudah sering diperdengarkan kepada kita, tetapi pada saat pagi hari ini kami rindu untuk kembali mengingatkan kita, berbagi apa yang kita bisa dapatkan dari ayat ini. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sudah terkasih, kita baru saja merayakan kemerdekaan, dan saya kurang tahu bagi masing-masing kita yang kesekian kalinya. Saya masih ingat merayakan hari kemerdekaan itu yang persis ingat sekitar kelas 4 SD lah. Jadi sekitar tahun 74-75 seperti itu. Ada kemeriahan, ya, pawai, nari, macam-macam atraksi untuk merayakan hari yang sangat bersejarah. Dan tentu banyak di antara kita yang membagikan kata merdeka, merdeka. Bahkan di WA, ya, atau di kiriman itu ada kata-kata merdeka dengan tangan yang mengepal seperti ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya kurang tahu persis hakikat daripada perayaan itu dan apa yang kita juga responi terhadap kemerdekaan itu. Apakah itu hanya sekedar saja, atau memang benar-benar kita merasa bahwa kemerdekaan itu perlu disyukuri? Mengingat apa? Mengingat perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita yang tidak memikirkan dirinya sendiri, mengabaikan kepentingannya sendiri. Saya yakin bahwa pada perayaan-perayaan itu dan pengikat kita dengan kata merdeka itu tentunya akan mempengaruhi kehidupan kita untuk juga berdampak mengisi kemerdekaan itu yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu kita. Saya suka nonton film India, saudara. Saya kurang tahu apakah di antara saudara suka nonton ini, karena saya SMP-nya saya itu, saya di bapak angkat saya itu orang India, orang Keli, orang Tamil. Jadi saya bantu buat kue sambil dengar lagu film India. Nanti kompensasi Thailand itu buat kue itu adalah nonton, saudara, nonton film India. Nah, itu di sini kalang itu ada 2 bioskop, karena di sebelah sini, di sebelah sini. Jadi suka sampai sekarang. Tadi pagi terlintas saudara melihat nonton film India di bioskop itu tentang kemerdekaan India, saudara. Yang luar biasa perjuangan tokoh-tokohnya untuk merebut kemerdekaan. Nah, saudara, akhirnya muncul dalam diri saya, tentu juga harusnya muncul dalam diri kita, bahwa kemerdekaan
yang kita sudah raih tidak boleh tidak, harus diisi, dan dipertahankan. Negara kita kan punya sejarah merdeka, tapi coba direbut negara lain lagi. Jadi beberapa negara mencoba merebut, menjajah kembali. Nah, saya yakin dan percaya bahwa kalau tidak ada niat daripada tokoh-tokoh pahlawan kita untuk mempertahankan, saya yakin kita akan kembali terjajah. Dan tentunya juga kita renungkan, setelah kita merdeka perlu diisi. Saya kurang tahu apakah saudara melihat foto-foto, kalau nggak salah ada satu hotel di sini zaman dulu, itu foto-foto zaman dulu, kota Pontianak zaman dulu. Ya. Kayaknya di sini nggak belum ada jalan, masih paling masih kayak sungai kecil di depan ini. Masih sederhana sudah, tapi perlu dibangun sampai pada akhirnya tiba di titik ini. Kita menikmati jalan, kita tidak ada gangguan apa-apa, tidak ada ancaman. Kalau saja saudara di film ini mau kemana-mana takut, ada yang berdiri sedikit, ada yang kena tembak. Pokoknya terancam, yang membuat mereka pada akhirnya tidak bisa melakukan apa, karena dijajah. Nah, sekali lagi sudah terkasih, setiap kita sudah menikmati di titik ini apa yang sudah diisi dalam kemerdekaan itu, maka tentu ada di masing-masing kita untuk mensyukuri, berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa saudara? Kalau bukan perjuangan itu dilakukan oleh para pendahulu kita, bisa jadi kita akan menjadi negara terbelakang seperti negara-negara yang masih ada di Afrika. Memprihatinkan. Nah, untuk itu saya terkasih, sekali lagi mari untuk kita yang sudah tahu kemerdekaan itu, dan kemerdekaan itu yang sudah kita rayakan beberapa hari lalu dengan berbagai macam atraksi sebagai ekspresi sukacita mengingat kemerdekaan itu, maka saya percaya kita tidak merayakan perayaan itu sebagai perayaan rutinitas hanya untuk senang-senang saja, tapi sedikitnya bahwa ada yang kita lakukan dalam rangka membangun, mengisi kemerdekaan ini dalam ruang lingkup kecil. Tentu yang kita bangun itu adalah keluarga kita masing-masing. Di rumah kita dibangun, suami dibangun, istri dibangun, anak-anak dibangun, orang tua dibangun. Ini harus sudah, tapi sangat ironis, banyak orang ingin membangun istrinya, ingin membangun anak-anaknya, tapi dia belum bangun, dia belum merdeka, dia masih terjajah. Tidak mungkin sudah, tidak mungkin kita memerdekakan orang padahal kita sendiri masih terjajah, dijajah. Tidak mungkin sudah. Tidak mungkin orang yang jatuh mengangkat orang yang jatuh. Tidak mungkin. Inilah yang kadang-kadang tidak bisa dipahami, sehingga kalau kami lihat di era sekarang ini dalam rangka mendidik anak itu sangat berat. Saya kurang lebih sudah 27 tahun dipercayakan Tuhan untuk mendidik. Sangat berat. Kenapa saudara?
Karena dari sejak awal, dari sejak kecil, mereka tidak menemukan keteladanan. Oleh siapa? Untuk orang tua. Sehingga karena mereka tidak bisa lihat keteladanan, yang beda ucapan dan beda yang dilihat, membuat mereka tidak percaya dengan orang tua. Sehingga apapun dikatakan orang tua, masuk sini keluar sini. Nah, untuk itu saudara terkasih, untuk kita semua yang hadir di sini, memaknai kemerdekaan yang sudah kita rayakan, maka kita yang merayakan dan yang tinggal sekarang ini memang harus merdeka, dan itulah yang kita bisa lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Kita isi dalam ruang lingkup kecil di mana kita ada, rumah tangga, di mana kita bekerja, di mana kita kuliah, di mana kita beraktivitas, minimal di mana kita berada, kita tularkan kemerdekaan itu kepada siapa saja. Dan terlebih yang kita tularkan adalah sesuatu yang mereka dapat lihat, bukan apa yang mereka dengar. Karena kalau ada yang mereka dengar dengan apa yang mereka lihat selisih, itu akan membuat mereka tidak akan percaya dengan kita. Itu yang kami lihat saudara di generasi anak-anak sekarang. Nah, untuk itu saya terkasih dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam rangka kita mengingat kemerdekaan. Memang saya terkasih bicara tentang kemerdekaan ini. Kalau kita merdeka, itu atas perjuangan dari para pahlawan. Perjuangan para pahlawan yang membuat kita dapat menikmati segala sesuatu yang ada pada saat itu. Makanya saya terkasih, tidak boleh kita lupa pada para pahlawan kita. Tapi ironisnya banyak, kita lupa atas pahlawan kita. Siapa? Orang tua kita, orang-orang terdahulu kita. Melupakan itu, melupakan perjuangannya, melupakan teladan hidupnya, melupakan segala cara yang sebenarnya kita selalu ditunjukkan sebagai satu contoh. Dengan Bapak Gembala di tempat ini, orang tua kami, saya di Pontianak tahun 86 sudah kenal. Dan waktu itu saya tidak berpikir saya menjadi menantunya, saudara. Dan saya lihat orang tua ini tidak banyak bunyi, tapi dia menunjukkan contoh sudah terkasih bersih-bersihkan depan sana, padahal ada pekerja. Dia nggak ribut dengan mengerjakan, dia langsung kerja itu. Nanti kita ngikut. Jadi pola seperti itu saudara yang kami lihat, tidak banyak ngomong saudara. Tapi saya bersyukur saudara, setelah saya menikah dengan anak daripada orang tua ini, mungkin yang lain masih tetap ya pola-pola komunikasi masih seperti itu. Tapi saya bersyukur saya sangat dekat. Jadi waktu rumah sakit, pernah kalau saudara kami lakukan ngobrol saudara. Karena saya bilang, saya pengen tahu juga apa yang kami rasain. Sudah terkasih, yang saya maksudkan bahwa teladan itu banyak memerdekakan saya, banyak membebaskan saya dalam banyak hal, dalam soal pikiran saudara. Jadi akhirnya makna yang ditunjukkan dari setiap apa yang dilakukan itu banyak membebaskan. Dari orang tua inilah yang saya dapatkan, lebih baik kita lambat berbicara. Yang harus kita lakukan adalah cepat mendengar dan lambat berbicara.
Nah, untuk itu saya berkasih tidak mudah, tidak mudah. Jadi kemerdekaan di negara kita ini adalah diperjuangkan oleh para pahlawan. Tapi saya ingin sampaikan pada saat pagi hari ini, kemerdekaan secara rohani, saya ingin sampaikan, itu bukan kita yang memperjuangkan, tapi Yesus yang menyerahkan kepada kita. Jadi sangat beda kemerdekaan kita rohani itu negara kita ini, tapi cara rohani kemerdekaan itu diserahkan kepada kita oleh kematian daripada Yesus. Nah, untuk kita bisa paham makna ini, maka kita harus lihat konteksnya bahwa Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi maksudnya kita diserahkan kemerdekaan oleh kematian dan kebangkitan Yesus, supaya ada kemerdekaan dalam kehidupan kita. Kita merdeka, 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 merdeka. Kenapa saudara berbicara secara rohani? Kita hanya bisa katakan merdeka, tapi sebenarnya kita sedang terjajah. Dijajah oleh apa, saudara? Coba kita lihat, saudara, apa yang sedang menjajah kita, dan temukan, saudara, bisa jadi ada hal ini yang sedang mengikat kita, ada hal ini yang sedang menguasai kehidupan kita. Apa, saudara kasih? Saya bacakan Galatia pasal yang ke-5 ayat 18. Ayat ini juga sudah sering kita dengarkan. Galatia 5 ayat yang ke-18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dipimpin oleh roh, dikuasai oleh roh. Nah, ini ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuk, pesta pora, dan sebagainya. Adakah di antara yang tadi kita dengar ini masih menjajah kita, masih menguasai kita, masih mengikat kita? Padahal di mulut kita katakan merdeka, masih ada yang di hati, masih dengki, saudara, masih ada kebencian, tidak punya rasa empati. Jadi saudara, jujur tiap-tiap hari banyak di antara kita yang terjajah, dijajah. Saudara terkasih, Tuhan telah memberi kemerdekaan itu gratis kepada kita. Gratis, padahal dalam rangka kita mendapat kemerdekaan yang gratis, Yesus berkorban, Yesus mati. Sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang telah dilakukan Yesus ini, itu dalam ruang lingkup kasih, cinta. Makanya sudah terkasih, ini sebenarnya harus kita bangun. Saya sampaikan di jemaat yang kami layani, dari segala sesuatu kasih yang paling besar, kasih yang harus dibangun. Kenapa, saudara? Karena kasih itu adalah Yesus sendiri. Maka oleh apa yang dilakukan Yesus, harusnya kita juga dapat meneladani, memberikan contoh. Ada satu gambar saja yang sudah terkasih, ada pengemis. Ada pengemis. Saya kurang tahu setelah saudara lihat pengemis apa yang muncul dalam hati saudara. Tapi dalam kalimat di gambar itu, saudara, itu menegur saya. Kita mungkin berpikir, kamu miskin, kamu jadi pengemis adalah ujian bagi dirimu.
Padahal bukan, saudara. Setiap kita yang pengemis, itu ujian untuk diri kita. Kita punya rasa empati tidak? Punya rasa belas kasihan? Padahal sudah terkasih, saudara masih ingat dalam Alkitab, ada satu orang yang diampuni dosanya, atau ada satu orang yang dihapuskan hutangnya, dan hutangnya itu mungkin nominalnya itu 100.000. Ada yang dihapuskan hutangnya ini sangat banyak, 1 juta. Ada pertanyaan di sini. Harusnya yang paling banyak berbuat kasih mana? Yang harusnya berbuat kasih kan yang paling banyak hutangnya dilunaskan. Makanya saudara, kalau kita renungkan kehidupan kita, makin banyak kesalahan-kesalahan kita yang kita sadari Tuhan telah ampuni, membuat kita, saudara terkasih, harus berbuat kasih lebih banyak, berbuat sesuatu lebih banyak. Rasa empati kita itu luar biasa. Tapi realitanya, saudara, yang lebih banyak dilunaskan hutangnya ini, menemukan orang yang berhutang kepadanya padahal hutang ini kecil, saudara. Mana hutang? Sini, bayar. Saya ingin sampaikan orang-orang seperti satu ketika yang pemilik yang menghutangi kita itu tahu, sudah tahu. Jadi saudara jangan berpikir kalau kita tidak lakukan sesuatu dalam rangka ekspresi bahwa kita telah dibebaskan, dimerdekakan, dan kita tidak lakukan apa-apa. Jangan pikir bahwa Tuhan tidak tahu. Dalam kisah itu, saudara, apa? Ternyata hukuman paling berat untuk orang-orang seperti. Jadi makin banyak kita sadari bahwa hutang kita telah dilunaskan, hidup kita telah dimerdekakan, akan membuat kita makin merdeka lagi, saudara. Dan itu adalah kesempatan untuk kita membangun kehidupan kita, membangun kehidupan kerohanian kita, sehingga saya terkasih nanti bila ada roh Allah dalam kehidupan kita, maka di situ ada kemerdekaan. Maka roh Allah itu akan menghasilkan buah apa yang Tuhan ingin nikmati dari kehidupan kita. Dalam ayat 22 dalam Galatia pasal kelima, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembut, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah yang harus muncul. Bayangkan kalau buah-buah ini muncul di tengah-tengah keluarga, betapa bahagianya keluarga. Di tengah-tengah pekerjaan, betapa bahagianya semua orang bekerja. Buah ini yang muncul, saudara, sebagai bentuk bahwa kita telah dimerdekakan, merdeka dari perbuatan-perbuatan daging, dan hasilnya yang tumbuh dan berbuah adalah buah-buah roh yang kita telah baca. Nah, untuk itu, sudah terkasih, mari sadarilah bahwa kita masih dijajah. Bagi yang sadar dijajah, maka dia akan berusaha untuk lepas. Kenapa, saudara? Saya ingin sampaikan, bila mana kita dijajah sama seperti negara kita dijajah, maka keuntungan tidak pernah dinikmati oleh warga negara kita. Dan saya ingin sampaikan, keuntungan pun tidak pernah kita nikmati kalau kita jajah. Yang menikmati siapa? Penjajah. Jadi cara tidak langsung, saudara, iblis itu senang. Dia menikmati perbuatan-perbuatan kita. Dia tertawa, dia senyum, dia bangga semua perbuatan-perbuatan kita. Jangan sampai kita beri kesempatan untuk dia diuntungkan. Caranya, saudara, sadar bahwa kita dijajah. Sadar dari perbuatan-perbuatan kita. Karena Roh Kudus akan mengingatkan kita, ini yang perlu dikatakan, ini perlu dilakukan,
ini perlu dirancang banyak hal. Tentunya Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Dia adalah pribadi, dia adalah oknum, saudara, untuk mengingatkan kita sehingga sudah tidak ada di antara kita yang terjajah. Memang sudah terkasih sangat mudah melihat profil orang-orang yang terjajah, sangat mudah. Itu tadi yang kita baca perbuatan tadi, itu bukti bahwa dia terjajah. Makanya sudah terkasih, doakan kami hamba-hamba Tuhan. Kami ingin memberi kebebasan dan kemerdekaan, tapi doakan kami supaya kami juga sudah merdeka. Ada banyak orang hamba Tuhan belum merdeka, tapi ingin memerdekakan orang lain, ingin mengangkat kehidupan orang lain yang terjatuh, dirinya sendiri tak bisa bangun. Memang tidak mudah, sudah tidak mudah. Tapi sekali lagi Roh Kudus, ayat masih kita baca tadi, ada, dan bila mana Roh Allah ada di situ, maka ada kemerdekaan. Makanya sudah terkasih, pastikan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, ada di keluarga kita, ada di pekerjaan kita, ada di hati kita. Saya yakin kalau itu dipastikan ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Dan sebenarnya sudah terkasih, bila mana Roh Kudus menguasai kehidupan kita, membawa kehidupan kita merdeka, itulah menjadi dasar yang pada akhirnya kehidupan kita nanti menerima satu hadiah yang luar biasa. Ayat terakhir coba kita lihat dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita telah dimerdekakan dari dosa, tadinya kita diperhamba oleh dosa. Maka sekarang dengan iman kita harus katakan, sekarang aku menjadi hamba kebenaran. Kemudian ayat yang ke-22, ini yang luar biasa, saudara. Ending daripada kehidupan kita yang telah dimerdekakan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu boleh buah yang membawa kamu kepada kemudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Inilah dia. Jadi saudara jangan anggap enteng, orang-orang yang masih terjajah tidak akan mungkin memperoleh hidup yang kekal. Tidak mungkin, saudara. Hidup yang kekal itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba Allah. Dan itu akan membawa kita terus kepada pengudusan. Dan sekali lagi katakan, maka kesudahannya yang sangat membanggakan, saudara. Saya mengingat ayat ini, saudara, akhirnya mengembalikan banyak rasa yang sudah terlewati, dan oleh Paulus katakan, aku anggap sampah, aku anggap sampah, bahkan merupakan keuntungan bagiku, aku anggap sampah demi tujuan untuk terus memandang Yesus sampai kita dibawa masuk kepada tujuan Allah, yaitu hidup yang kekal. Untuk itu sudah terkasih pada saat pagi hari ini, yang tahu kita terjajah dan yang tahu kita merdeka adalah kita sendiri. Kalau kita sudah tahu bahwa negara kita merdeka dan kita juga serukan kata merdeka, maka secara rohani, karena merupakan suatu perjalanan kehidupan kita,
karena kesudahan daripada kekristenan kita telah memperoleh hidup yang kekal. Mari serukan tiap-tiap hari merdeka. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Untuk siapa? Untuk usaha kita. Merdeka bilang bagi usaha kita yang sudah mulai macet. Merdeka bagi kita yang sudah mulai malas bekerja. Merdeka bagi orang-orang yang sudah mulai malas kuliah. Merdeka, merdeka, merdeka bagi orang-orang yang sudah tidak punya rasa empati, yang sudah tidak punya rasa belas kasihan. Saya yakin sudah terkasih, ini bisa terjadi kalau Roh Kudus menguasai dan turun atas kita. Sama-sama kita bangkit berdiri.